Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel BDR kelas 5. Kali ini masih di materi bahasa Jawa. Kita melanjutkan materi-materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang teks narasi, teks deskripsi, dan pawarto, kali ini kita akan belajar tentang ukara lomba dan jenisnya paragraf. Namun sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya, dan mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang ukara lomba. Ukara lomba itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya kalimat tunggal, ya. Apa iku ukara lomba? Ukara lomba yaiku ukara kang polane mung siji. Jadi kalimat tunggal itu adalah kalimat yang polanya hanya satu. Namun sebelum kita mulai jenis-jenis dari kalimat tunggal ini atau struktur dari kalimat tunggal ini, kita harus kenal dulu nih strukturnya kalimat tunggal itu ada apa aja sih, gitu kan. Nah, struktur kalimat di dalam bahasa Jawa itu ada yang pertama jejer. Jejer itu wong kang nglakokake tindakan, orang yang sedang melakukan sesuatu. Jadi di kalimat ada satu kalimat gitu, kita tentukan nih orangnya yang mana dari kalimat tersebut. Nah, itu disebut dengan jejer. Kalau di bahasa Indonesia, jejer ini artinya subjeknya, ya. 2, ada waseso. Waseso ini kalau di bahasa Indonesia itu predikat, apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut. Itu disebut dengan waseso. Yang ketiga, ada lesan. Lesan itu benda atau hal yang dikenai tindakan. Jadi ada jejer, waseso, lesan. Satu lagi ada keterangan. Nah, keterangan ini bisa berupa keterangan waktu, bisa berupa keterangan tempat, bisa berupa keterangan cara, bisa berupa keterangan tujuan, bisa berupa alasan. Macamnya banyak sekali. Nah, untuk lebih memahami mana yang disebut dengan jejer, mana yang disebut dengan waseso, mana yang disebut dengan lesan dan keterangan, mari kita lihat contoh dari satu kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Bima lan adik numpak sepeda menyang alun-alun. Kita tentukan dulu siapa. Menggunakan kata tanya siapa dulu. Siapa yang naik sepeda menuju alun-alun? Jawabannya sudah jelas ya, Bima lan adik. Jadi Bima dan adik ini menempati atau berfungsi sebagai jejer orangnya kan ya. Karena Bima dan adik ini adalah orangnya, maka Bima dan adik ini sebagai jejer. Yang kedua, Bima dan adik sedang apa? Bima dan adik sedang naik sepeda. Naiknya ini berfungsi sebagai waseso. Nah, sepedanya ini berfungsi sebagai lesan. Sedangkan menyang alun-alun, karena ini menunjukkan tempat, maka dia berfungsi sebagai keterangan papan atau keterangan tempat. Saya ulangi, Bima dan adik orangnya kan ya, maka dia jejer. Bima dan adik sedang apa? Numpak. Numpak ini waseso. Numpak apa? Numpak sepeda. Sepedanya jadi lesan. Kemana? Ke alun-alun. Ke alun-alun atau menyang alun-alun menjadi keterangan tempat. Kalimat yang kedua, kalau wingi ibu tindak datang Solo. Kita tentukan dulu orangnya yang mana. Orangnya adalah ibu. Nah, ibu di sini maka berfungsi sebagai jejer. Ibu sedang apa? Tindak. Nah, tindak berfungsi sebagai waseso. Ibu tindak kemana? Ibu pergi kemana? Ke Solo, datang Solo. Karena Solo ini menunjukkan keterangan tempat, maka berfungsi sebagai keterangan papan. Lah, yang ini bagaimana? Kalau wingi.
Kalau wingi itu kan artinya kemarin. Nah, kemarin ini menunjukkan keterangan juga, tapi keterangan apa? Keterangan waktu. Maka kalau wingi ini berfungsi sebagai keterangan waktu. Apakah susunannya bisa diubah? Susunannya bisa ya, jadi keterangan ini bisa diubah di depan atau di belakang tergantung kalimatnya. Jadi tidak harus di depan ini jejer, gitu tidak. Jadi bisa keterangan juga bisa ada di depan. Lanjut. Nah, sekarang kita pelajari tentang susunan atau jenis-jenis ukara lombok atau kalimat tunggal. Yang pertama, polanya hanya berupa jejer dan waseso, hanya berupa orang dan tindakannya. Nah, kita ambil contoh, orangnya kita beri nama Bima. Tindakannya dia sedang pergi, berarti Bima pergi, atau Bima lungo. Ini sudah bisa ini jadi satu kalimat. Bima lungo, ini satu kalimat ya, satu kalimat yang terdiri dari jejer dan waseso. Lanjut, ada jejer, ada waseso, ditambahi lisan. Kita buat dulu orangnya, jejernya siapa? Bima. Wasesonya apa? Tuku. Lisannya, dia beli apa? Gula. Bima tuku gula. Nah, ini sudah satu kalimat dengan pola Bima sebagai jejer, tuku sebagai waseso, gula sebagai lesan. Pola yang ketiga, ada jejer, waseso, keterangan waktu. Jejernya, ini contoh kalimatnya, Bima mulai jam loro. Bima sebagai orangnya, maka dia sebagai jejer. Bima sedang apa? Mulai. Jam loro sebagai keterangan waktu. Yang keempat ada jejer waseso keterangan papan. Bima lungo menyang Surabaya. Bima sebagai orangnya berarti jejer. Lungo sebagai waseso menyang Surabaya sebagai keterangan papan. Pola yang keempat, jejer waseso lesan keterangan papan. Kalimatnya Bima tuku gula ing pasar. Bima jejer tuku waseso gula lesan ing pasar keterangan papan. Pola yang keenam, jejer waseso lesan keterangan waktu. Bima sinau matematika dek wingi. Bima sebagai jejer, sinau sebagai waseso, matematika sebagai lesan, dek wingi keterangan waktu. Pola yang ketujuh, keterangan waktunya di depan ya. Keterangan waktu, jejer, waseso, keterangan papan. Wingi, Bima, lungo, Kediri. Ini enggak ada lesannya ya. Jadi kita tentukan dulu nih orangnya yang mana. Bima. Bima sebagai jejer, lungo sebagai waseso, Kediri sebagai keterangan papan. Nah, wingi sebagai keterangan waktu. Ini contoh-contoh dari ukara lombok atau kalimat tunggal. Lanjut, masih ada satu ternyata. Keterangan waktu jejer waseso lesan. Di sini ada lesannya. Contohnya, sesuk Bima nggawa sepeda. Sesuk itu kan menunjukkan keterangan waktu. Bima menunjukkan jejer. Nggawa menunjukkan waseso. Sepeda itu lesan. Ini pola-pola dari ukara lombok. Selanjutnya ada jenis paragraf. Nah, jenis paragraf ini hampir sama dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ya sama dengan pembelajaran bahasa Indonesia, hanya ditambahin satu jenis lagi. Miturut wujude paragraf iku ono telu. Menurut bentuknya, paragraf itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada paragraf deduksi, yaiku paragraf kang ide pokoke manggon ing wiwitane ukara. Jadi paragraf deduksi itu adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Ini maaf ya, ini bukan wiwitane ukara tapi wiwitane paragraf. Saya ulangi, paragraf deduksi yaiku paragraf kang ide pokoke manggon ing wiwitane paragraf. Jadi paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduksi. Selanjutnya ada paragraf induksi, kebalikan dari paragraf deduksi yaitu paragraf induksi. Jadi paragraf induksi adalah
paragraf yang ide pokoknya ada di akhir paragraf atau di kalimat yang ada di akhir paragraf. Tambah satu lagi, yaitu paragraf campuran. Nah, paragraf campuran yaitu paragraf kang ide pokoknya ora kan tulis kanthi terang-terangan. Jadi ide pokoknya itu menyebar mulai dari awal paragraf sampai dengan akhir paragraf. Dia masuk ke masing-masing kalimat dalam paragraf itu. Jadi untuk menentukan ide pokoknya ya harus kita simpulkan satu paragraf itu. Itu disebut dengan paragraf campuran. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur